Halo Sobat Mekatara. Pernah kan kalian mau naik motor tapi tiba-tiba akinya rusak? Atau motor kalian lama gak dipakai lalu gak bisa dinyalakan? Bisa jadi itu aki atau baterai kendaraan kalian rusak. Emang aki bisa rusak? Apa sih penyebabnya aki itu rusak? Simak video ini sampai selesai biar tahu kenapa aki bisa rusak atau kehilangan kemampuan untuk menyimpan daya. Sebelum membahas kenapa aki bisa rusak, mari kita ketahui dulu pengertian dari aki atau baterai itu sendiri. Aki atau akcu atau akumulator, yang umumnya dikenal sebagai baterai, adalah perangkat yang menyimpan energi listrik melalui proses elektrokimia yang dapat dibalik. Ini sangat penting untuk berbagai aplikasi, termasuk kendaraan dan sistem kelistrikan, karena kemampuannya untuk menyimpan dan melepaskan energi dengan efisien. Menurut Wikipedia pengertian aki, baterai isi ulang, adalah jenis baterai yang bisa diisi ulang berkali-kali. Berbeda dengan baterai sekali pakai yang langsung dibuang setelah habis, aki bisa digunakan lagi setelah diisi ulang. Aki ini menyimpan energi listrik dalam bentuk energi kimia dan bisa mengubahnya kembali menjadi listrik saat dibutuhkan. Aki terdiri dari beberapa sel elektrokimia yang bekerja sama untuk menyimpan dan melepaskan energi. Istilah akumulator digunakan karena aki ini mengakumulasi dan menyimpan energi melalui reaksi kimia yang bisa dibalik. Aki tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran, mulai dari yang kecil seperti baterai jam tangan hingga yang besar untuk menstabilkan jaringan listrik. Selain itu, aki juga memiliki karakteristik sebagai berikut. Struktur dan komponen. Aki biasanya terdiri dari beberapa sel, masing-masing berisi elektroda positif dan negatif yang dipisahkan oleh intermediate separator. Sel-sel ini ditempatkan dalam wadah yang memfasilitasi reaksi elektrokimia yang diperlukan untuk penyimpanan dan pelepasan energi. Jenis dan aplikasi. Aki digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari menggerakkan kendaraan hingga berfungsi sebagai sumber daya cadangan dalam jaringan listrik. Mereka sangat penting dalam kendaraan listrik dan hybrid, di mana mereka membantu mengelola energi dengan efisien. Proses elektrokimia. Operasi dasar dari sebuah akumulator melibatkan proses elektrokimia yang dapat dibalik, yang memungkinkannya untuk menyimpan dan melepaskan energi sesuai kebutuhan. Proses ini sangat efisien dan menjadi dasar peran akumulator sebagai perangkat penyimpanan energi. Material dan desain. Akumulator dapat dibuat dari berbagai bahan, termasuk logam untuk terminal dan pelapis, serta mungkin mencakup fitur perlindungan untuk meningkatkan daya tahan dan keselamatan terhadap faktor eksternal seperti suhu dan kerusakan fisik. Pemantauan dan manajemen. Battery Management Systems, BMS, yang efektif sangat penting untuk menjaga kesehatan dan efisiensi aki, terutama dalam aplikasi seperti kendaraan listrik. Sistem ini memantau parameter seperti tegangan, arus, dan suhu untuk mencegah masalah seperti thermal runaway dan memastikan kinerja optimal. Adapun jenis aki yang umum digunakan antara lain. 1. Baterai timbal asam, lead acid. Ditemukan pada tahun 1859 oleh fisikawan Prancis Gaston Plante, baterai timbal asam adalah jenis baterai isi ulang tertua. Meskipun memiliki rasio energi terhadap berat dan rasio energi terhadap volume yang sangat rendah, kemampuannya untuk menyediakan arus lonjakan tinggi membuat sel-sel baterai ini memiliki rasio daya terhadap berat yang cukup besar. Fitur-fitur ini, bersama dengan biaya yang rendah, membuatnya menarik untuk digunakan pada kendaraan bermotor untuk memberikan arus tinggi yang diperlukan oleh motor starter mobil. 2. Baterai nikel kadmium, NiCd. Ditemukan oleh Waldemar Jungner dari Swedia pada tahun 1899. Baterai ini menggunakan nikel oksida hidroksida dan kadmium metalik sebagai elektrodanya. Kadmium adalah elemen yang beracun dan telah dilarang untuk sebagian besar penggunaan oleh Uni Eropa pada tahun 2004. Baterai nikel kadmium hampir sepenuhnya digantikan oleh baterai nikel metal hidrida, NiMH. 3. Baterai nikel besi, NiFe. Juga dikembangkan oleh Waldemar Jungner pada tahun 1899 dan dikomersialkan oleh Thomas Edison pada tahun 1901 di Amerika Serikat untuk kendaraan listrik dan sinyal kereta api. Baterai ini terdiri dari elemen-elemen yang tidak beracun, tidak seperti banyak jenis baterai lainnya yang mengandung merkuri, kadmium, atau timbal yang beracun. 4. Baterai nikel metal hidrida, NiMH. Tersedia sejak tahun 1989, baterai ini sekarang umum digunakan oleh konsumen dan industri. Baterai ini memiliki paduan penyerap hidrogen untuk elektroda negatifnya sebagai pengganti kadmium. 5. Baterai lithium-ion, Li-ion. Diperkenalkan ke pasar pada tahun 1991, baterai ini menjadi pilihan utama dalam sebagian besar elektronik konsumen karena memiliki kepadatan energi terbaik dan kehilangan muatan yang sangat lambat saat tidak digunakan.
Namun, baterai ini juga memiliki kekurangan, terutama risiko kebakaran yang tidak terduga akibat panas yang dihasilkan oleh baterai. Insiden tersebut jarang terjadi dan menurut para ahli, risiko ini dapat diminimalkan melalui desain yang tepat, pemasangan, prosedur, dan lapisan pengaman yang memadai sehingga risikonya dapat diterima. 6. Baterai lithium-ion polymer, LiPo. Baterai ini ringan, menawarkan kepadatan energi yang sedikit lebih tinggi daripada li-ion dengan biaya yang sedikit lebih tinggi, dan dapat dibuat dalam bentuk apapun. Meskipun tersedia di pasar, baterai LiPo belum menggantikan li-ion. Salah satu penggunaan utamanya adalah untuk menggerakkan mobil, perahu, dan pesawat yang dikendalikan dari jarak jauh, RC. Paket LiPo tersedia di pasar konsumen dalam berbagai konfigurasi, hingga 44/4V, untuk menggerakkan kendaraan RC tertentu dan helikopter atau drone. Beberapa laporan pengujian memperingatkan risiko kebakaran jika baterai tidak digunakan sesuai dengan instruksi. Ulasan independen tentang teknologi ini membahas risiko kebakaran dan ledakan dari baterai lithium-ion dalam kondisi tertentu karena menggunakan elektrolit cair. Alasan kenapa aki bisa rusak. Berikut adalah penyebab utama kerusakan aki dan penjelasannya. 1. Overcharging, pengisian berlebih. Penyebab, jika aki terus-menerus diberi arus pengisian meskipun sudah penuh, suhu internalnya akan meningkat. Hal ini dapat menyebabkan penguapan cairan elektrolit, pembentukan gas berlebih yang dapat merusak struktur sel, overheating yang menurunkan kapasitas dan mempercepat kerusakan. 2. Undercharging, pengisian tidak cukup. Penyebab, aki yang tidak diisi dengan baik dapat mengalami sulfatasi, yaitu pembentukan kristal timbal sulfat pada pelat elektroda. Sulfatasi mengurangi kapasitas penyimpanan daya aki. 3. Deep discharge, pengosongan berlebih. Penyebab, jika aki mengalami pengosongan hingga di bawah batas tegangan aman, terutama pada aki asam timbal, pelat elektroda bisa rusak atau mengalami sulfasi berat. 4. Sel reversal, pembalikan polaritas sel. Penyebab, dalam aki dengan beberapa sel yang terhubung seri, jika salah satu sel kehabisan daya lebih dulu, arus dari sel lain akan memaksa arus balik melalui sel yang kosong. Ini dapat merusak sel secara permanen. 5. Pengisian dengan tegangan yang salah. Penyebab, tegangan pengisian yang terlalu tinggi dapat menyebabkan overheating dan merusak elektrolit, sementara tegangan yang terlalu rendah tidak mengisi aki secara optimal. 6. Sulfasi karena penyimpanan lama. Penyebab, aki yang dibiarkan dalam keadaan kosong untuk waktu lama akan mengalami sulfasi, di mana timbal sulfat mengeras di pelat elektroda dan tidak bisa diubah kembali menjadi bahan aktif. 7. Kerusakan karena panas berlebih. Penyebab, suhu yang terlalu tinggi selama pengisian atau penggunaan dapat merusak bahan aktif di dalam aki dan menyebabkan hilangnya cairan elektrolit. 8. Ketidaksesuaian kapasitas sel. Penyebab, dalam aki yang terdiri dari beberapa sel seri, perbedaan kapasitas antar sel dapat menyebabkan ketidakseimbangan, yang meningkatkan risiko kerusakan seperti sel reversal. 9. Pengaruh waktu dan siklus penggunaan. Penyebab, setiap siklus pengisian dan pengosongan menyebabkan kehilangan material aktif pada pelat elektroda, yang seiring waktu akan mengurangi kapasitas total aki. Cara merawat aki biar awet. 1. Periksa tegangan aki secara berkala. Gunakan voltmeter untuk memastikan tegangan aki dalam kondisi normal, 12, 5V, 12, 9V. Lakukan pemeriksaan rutin minimal sebulan sekali. Minta bantuan teknisi jika ragu atau tidak memiliki alat. 2. Pastikan terminal aki bersih. Bersihkan terminal aki dari kotoran atau korosi dengan sikat kawat kecil dan cairan khusus. Pastikan koneksi kabel ke terminal aki terpasang dengan kencang. 3. Cek air aki secara rutin. Periksa volume air aki pada aki basah dan tambahkan air aki jika berkurang. Hindari menggunakan air biasa yang dapat merusak komponen aki. 4. Jaga mobil tetap aktif. Nyalakan mesin mobil setidaknya seminggu sekali meskipun tidak digunakan. Biarkan mesin menyala selama beberapa menit untuk mengisi ulang daya aki. Lepas kabel aki jika mobil tidak akan digunakan dalam waktu lama. 5. Hindari penggunaan aksesoris berlebihan saat mesin mati. Jangan menyalakan aksesoris seperti radio atau charger ponsel saat mesin mati. Pastikan mesin mobil menyala jika ingin menggunakan perangkat elektronik. 6. Perhatikan usia aki. Masa pakai aki berkisar antara 2 hingga 5 tahun. Periksa kondisi aki secara rutin dan siapkan anggaran untuk penggantian jika aki sudah tua. 7. Gunakan aki yang tepat. Pilih aki sesuai dengan spesifikasi kendaraan Anda.
Konsultasikan dengan teknisi atau lihat buku manual kendaraan untuk rekomendasi. Aki, akcu, atau baterai adalah komponen vital dalam teknologi modern, menyediakan penyimpanan energi yang efisien dan andal melalui proses elektrokimia yang dapat dibalik. Mereka digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari kendaraan hingga jaringan listrik, dan memerlukan manajemen yang hati-hati untuk menjaga kinerja dan umur panjangnya. Kalau kalian punya pertanyaan lain tentang teknologi atau ingin bahas topik lainnya, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten teknik mesin seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.